A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat, begitu pula anak-anak kita Tullabul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-A'raf. Dimulai dari ayat 172. Ayat 172. Sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama-sama kita membuka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Manusia bersama pertumbuhan dirinya mulai bertambah pengetahuannya mengenai dirinya, mengenai kedua orang tuanya, mengenai pula orang-orang di sekelilingnya, demikian pula berbagai macam hal yang terjangkau oleh inderanya, baik penglihatannya, pendengarannya, begitu pula dari apa yang mereka cium, dari berbagai macam aroma, ya. Demikian pula dari apa yang mereka raba, pengetahuannya hari demi hari berkembang. Ternyata manusia bukan hanya mampu untuk menyimpan berbagai macam memori, tapi memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan, penelitian, penafsiran, ya, bahkan mampu untuk menelurkan hukum-hukum dari apa-apa yang mereka pelajari.
Ini merupakan karunia Allah yang terbesar. Allah anugerahkan bagi manusia nikmat al-bayan. Allah Subhanahu wa taala turun tangan langsung untuk mengajarkan manusia tentang asal-usul mereka, tujuan hidup mereka, bagaimana mereka hidup dengan benar dan selamat di dunia, selamat pula di hari akhir. Maka Allah terangkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman dari rahmat dan kasihnya, dia yang langsung turun tangan mengajarkan Al-Quran. Bukan Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menerangkan dan menjelaskan. Khalaqal insan, begitu juga Allah juga yang menciptakan kita. Bukan hanya yang mengajarkan Quran, dia juga pencipta kita. Allamahul bayan, Allah juga yang menganugerahkan bagi manusia nikmat al-bayan yang tadi saya sebutkan. Bukan hanya mengingat, tapi mampu untuk melakukan pengamatan, penelitian, penafsiran, hingga melahirkan hukum-hukum dan ilmu pengetahuan yang bermacam-macam, seperti ilmu fisika, kimia, biologi, itu semua dari hasil pengamatan manusia, penelitian mereka yang melahirkan hukum-hukum yang bermacam-macam. Jadi ilmu pengetahuan tersebut berasal dari mana? Dari alam. Tahu tidak para jamaah sekalian, pengetahuan apa yang pertama-tama tertanam dalam jiwa manusia? Pengetahuan apa yang pertama kali tertanam dalam jiwa manusia sebelum dia mengenal yang lain? Sebelum kenal ayahnya, sebelum kenal ibunya, sebelum kenal kerabatnya, sebelum dia mengenal lingkungan hidupnya, yang pertama-tama diketahui manusia adalah Allah. Adalah Allah. Tapi manusia disebabkan sibuk oleh berbagai macam kesibukan, terpengaruh oleh berbagai macam pengaruh, belum lagi hasrat, hawa nafsu dan keinginan serta angan-angan, dia lupa kepada Allah. Padahal sebetulnya Allah ini apa? Merupakan sesuatu yang pertama-tama diketahui manusia. Ini yang diterangkan Allah pada ayat 172. Wa idh akhadha Rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Terangkan pada mereka wahai Rasulullah, ketika pertama kali Allah mengambil anak-anak keturunan Adam dari punggung mereka, dari sulbi mereka. Jadi ketika pertama kali Allah mengambil benih-benih anak manusia dari sulbi orang tua mereka, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya wa asyhadahum ala anfusihim. Lalu Allah meminta kesaksian mereka atas diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, pencipta kalian. Serentak manusia pada saat tersebut berkata, syahidna, kami bersaksi ya Allah. Jadi dari mulai waktu yang begitu dini, ketika benihnya pertama kali diambil dari orang tua mereka, Allah sudah mengambil kesaksiannya. Bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian? Ternyata kita semua, mungkin sekarang kita lupa, tidak ingat, kita semua bersaksi syahidna, kami bersaksi ya Allah. Kenapa pada waktu yang begitu dini, sebelum dia belajar, sebelum mendapatkan pendidikan, kenapa Allah meminta kesaksiannya? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar jangan kalian berkata di hari kemudian nanti, beralasan di hadapan Allah, ya Allah kami tidak tahu, menahu dan mengenal Engkau ya Allah.
Jadi agar manusia tidak beralasan bahwa dia tidak mengenal Tuhannya, Allah ambil kesaksiannya pada saat tersebut. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan di hadapan Allah nanti, ya Allah, kami kan hidup di tengah-tengah orang tua kami, lingkungan kami yang mempersekutukan Engkau. Kami ikut bersama mereka. Masa Engkau menghukum kami ya Allah disebabkan karena apa? Disebabkan karena perilaku dan perbuatan orang-orang yang berbuat kebatilan. Kami ikut terpengaruh di belakang mereka. Jadi agar manusia tidak beralasan karena pengaruh lingkungannya dia tidak mengenal Allah, Allah mengambil kesaksiannya pada saat tersebut. Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami secara terperinci agar mereka kembali. Bukan agar mereka berpikir, agar mereka kembali. Kembali kepada apa? Kepada ingatan dan kesaksian mereka. Kalau saya tanya sama anak-anak semua, pernah nggak merasa kita ini bersaksi di hadapan Allah? Dengan sendirinya, kita mengatakan kita tidak pernah. Kesaksian pada saat tersebut bukan kesaksian seperti saat ini dengan lisan, kesaksian fitrah. Ini merupakan hal yang fitri bersama kelahiran manusia, bahkan sebelum kelahirannya. Saya berikan contoh buat para jamaah sekalian. Mungkin pernah saya ceritakan kasus ini. Ketika peperangan dunia kedua, kita tahu bahwasannya pertarungan antara Nazi, Jerman dan sekutu-sekutunya berhadapan dengan Amerika juga bersama sekutunya. Pada saat tersebut Rusia bersama apa? Bersama juga Amerika, Inggris, Prancis. Di mana peperangan tersebut bukan demi hak asasi manusia, tapi demi memperluas, memperlebar cengkeraman mereka. Inggris negara yang paling banyak daerah jajahannya. Belanda juga mempunyai daerah jajahan seperti Indonesia. Prancis juga memiliki negara jajahan, maka sebahagian negara tergiur untuk mendapatkan juga wilayah jajahan. Di samping juga siasat adu domba Zionis yang mau domba di antara negara-negara barat untuk memperkuat kekuasaan mereka dan cengkeraman mereka. Hingga mereka mampu untuk melakukan dikte dan doktrin terhadap negara-negara yang berada di bawah hegemoni mereka. Nah, kebetulan pada saat itu pasukan melakukan misi serangan menuju Cekoslowakia. Itu merupakan daerah juga yang diperebutkan pada saat tersebut antara blok barat dan blok timur. Subhanallah, kebetulan yang melakukan misi serangan seorang pilot dari mulai kecil tidak sama sekali diperkenalkan mengenai Allah. Hidup sebagai seorang ateis. Ketika dia melakukan misi serangan, ternyata pesawatnya tertembak. Dia berusaha menggunakan atau menarik tongkat hidrolik pesawatnya, karena biasanya setiap pesawat tempur mempunyai apa? Tongkat hidrolik untuk melontarkan dirinya, kemudian dengan payung terjun menuju tempat yang aman. Ternyata tidak berfungsi. Pada saat dia berputus asa, kehilangan harapan, tahu-tahu dari hatinya hadirin sekalian, dari dalam lubuk hati yang paling dalam, mengajarkan dia menjerit untuk memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia memanggil nama Allah, kembali dia mengulangi, menarik tongkat hidrolik, dia terlontar dari tempatnya dan dia selamat. Dia mengatakan, saya mengenal Allah pada saat saya menghadapi ancaman dan saat-saat krisis. Ternyata kerak-kerak pendidikan yang salah, yang telah menutupi fitrahnya, pada saat menghadapi bahaya langsung terbuka dan tersingkap. Begitu juga kejadian pada pesawat komersil. Orang dari Saudi Arabia berangkat ke Indonesia
Orang-orang yang datang ke Indonesia sebagian mereka ingin berlibur ke Bali, ingin bersenang-senang, berfoya-foya. Di pesawat mereka tertawa, terbahak-bahak. Diperingatkan, ditegur, mereka marah. Mereka saling apa? Bercanda dengan wanita-wanita di pesawat. Subhanallah, tahu-tahu tidak lama kemudian mulai muncul api percikan di sayap pesawat. Sayap kan tempat bahan bakarnya. Akhirnya percikan mulai muncul, terjadi keributan di pesawat. Waktu orang melihat api menyala, pesawat akan melakukan turun darurat di airport yang terdekat sambil membuang bahan bakarnya. Pada saat tersebut, ketika pesawat dalam keadaan kritis, semua yang di pesawat, yang tadinya tertawa, terbahak-bahak, bergurau bersama perempuan yang bukan pasangannya melakukan perbuatan maksiat, langsung semua berdiam sambil mengangkat tangannya. Sambil mengangkat tangannya, ya, memohon pertolongan. Yang terdengar hanya suara jeritan, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca ayatul kursi, ada yang membaca tasbih, dan semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah, ya, Allah kasih pesawat mampu untuk melakukan pendaratan, seluruh penumpang selamat. Ketegangan kembali kendor enggak? Kembali kendor. Tidak lama kemudian mereka kembali lupa kepada Allah, kecuali sebagian orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Jadi sebetulnya yang paling dekat dengan dirinya adalah Allah. Bahkan sebelum dia mengenal ayah ibunya, yang pertama-tama dikenal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia yang lupa kepada Allah, hanyut bersama nafsunya, bersama angan-angannya, selalu yang terlintas dalam benaknya adalah hal-hal yang dapat memuaskan khayalan dan angan-angannya. Bahkan sudah lanjut usia, sudah tua, renta, masih banyak program-program yang diinginkan. Begitu dokter memvonis, mengatakan bahwa Anda terkena kanker stadium akhir, semua angan-angannya, semua khayalannya hilang hadirin sekalian. Mulai dia berpikir untuk meninggalkan wasiat. Wasiat untuk bekal di hari akhir pada saat-saat kritis. Ini yang banyak terjadi. Bahkan ada sebuah kisah menarik. Seorang pengusaha berada di ambang kematian. Dokter mengatakan tinggal tunggu hari. Pada saat dia mendengar ini, langsung dia panggil keluarganya, tolong bawa ke hadapan saya catatan hutang saya. Dulu waktu dia sehat, orang menagih hutangnya dibilang nanti belum ada uangnya, belum ini, karena sayang duitnya. Begitu dia mendekati kematian, dia suruh bawa buku hutangnya. Kemudian dia sebutkan satu persatu. Kalau saya meninggal nanti hutang saya sama fulan sekian, sekian, sekian. Belum lagi sedekahnya, belum lagi niat untuk mewakafkan dia punya tanah. Subhanallah. Rupanya Allah ingin berikan pelajaran kepadanya dan kepada kita semua. Ternyata dokter yang tadinya beranggapan dirinya akan meninggalkan dunia ini, tinggal tunggu waktu, ternyata mengalami pemulihan sedikit demi sedikit. Kembali sehat. Begitu dia kembali sehat, dia bilang sama keluarganya, kemarin buku hutangnya kembalikan kepada saya. Nanti saya yang bakal mengeluarkan. Begitu dia sehat, semua yang diucapkan pada saat sakit dilupakan. Inilah merupakan keadaan manusia. Hampir kebanyakan seperti ini. Kalau mendapatkan kesenangan dia kikir, pada saat-saat putus asa, ya, sudah kehilangan harapan, baru pada saat itu dia berpikir untuk beramal. Maka Allah ingatkan pada akhir suratul Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kalian dilupakan oleh harta benda kalian. Begitu pula anak dan keluarga kalian untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Orang yang dilupakan oleh hartanya maupun keluarganya dari Allah adalah orang yang merugi. Karena apa? Karena dia korbankan yang kekal untuk kehidupan yang fana dan singkat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan sebahagian harta kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada saat itu kalian akan berkata, ya Allah, tangguhkan aku walaupun beberapa kejap. Saya berjanji untuk menyedekahkan seluruh harta saya. Dan saya berjanji untuk menjadi orang-orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan seseorang apabila tiba saat ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Lalu Allah bilang wala in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau ini orang yang berjanji bertobat, kalau dibalikin lagi, dia balik lagi kepada perbuatannya. Seperti Fir'aun. Tiap kali dikabulkan doanya, kembali dia ingkar. Dikabulkan doanya lagi, terkena musibah, kembali lagi ingkar. Karena bukan dari kesadaran. Yang Allah inginkan, kita taubat, kita kembali kepada Allah dari kesadaran kita. Dari rasa hormat kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita semua. Bukan karena ancaman kematian. Oleh karena itu sedekah yang paling dicintai Allah pada saat kita masih sehat, kuat, jauh dari kematian. Tapi kalau sudah sampai di ambang kematian baru bersedekah pada saat tersebut, pahalanya tidak sama dengan orang yang bersedekah pada saat sehat, kuat, dan dia tidak berpikir tentang kematian. Berarti dia beramal karena apa? Karena kesadarannya ingin berbekal untuk hari akhir. Nah, anak-anak kita semua pada saat ini sedang berada pada usia muda. Kalau seandainya orang bertanya pada kita yang tua, kira-kira apa yang kalian inginkan? Kalau seandainya kita bisa kembali ke belakang seperti usia antum saat ini, kita akan betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tapi itu hanya merupakan angan-angan. Rambut sudah memutih, ya. Panggilan Allah sudah semakin dekat, tubuh juga mulai melemah. Ya. Apa yang kita mau banggakan? Ilmu, kalau Allah akan bertanya tentang ilmu kita. Harta, Allah bertanya tentang harta kita. Umur kita, Allah akan bertanya tentang umur kita. Apa yang kita mau banggakan? Maka pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya menuntut ilmu, untuk kita dekat dengan Allah, berakhlak mulia, berbuat kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, demikian pula untuk bangsa negara kita. Kita harapkan antum-antum, generasi yang soleh insya Allah dapat menggantikan generasi yang korup, yang bobrok, yang berkhianat terhadap bangsa dan negara. Itu yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan antum semuanya sebagaimana harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sebaik-baik umat beliau, harapan kedua orang tua, dan mudah-mudahan hari demi hari Allah perbaikin dan sempurnakan akhlak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.